Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, terhormati Pak Wali Nairi. Ini Pak Wali ini sudah lama dengan saya nih. Awal satu kantor kita ketika masih di Preman di KPU, saya di luar di perindustrian. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dr. Handros Zulfahmi MPD. Beliau ini koordinator wilayah 2. Jadi Korwil kita di Basnas juga membentuk Korwil. Di samping kita melakukan konsolidasi kelembagaan, kita juga mengoptimalkan peran-peran wakil ketua. Jadi Pak Zulfahmi ini koordinator wilayah 2. Beliau yang mengkoordinir penguatan UPZ di wilayah 2, kemudian juga penguatan di aspek-aspek lain di wilayah 2 ini. Beliau juga lah yang berinisiatif supaya di wilayah beliau setiap kecamatan ada model, dan beliau yang meyakinkan kami di Basnas Kabupaten melihat potensi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, dan juga yang sama-sama kita maklumi, Kasang ini kalau istilahnya tadi adalah Batamnya Indonesia. Ini sebuah ungkapan yang menjadi sosial kapital sebagai modal, di mana ini harus dioptimalkan. Kemudian ketua UPZ, kalau Tongko Pozan lah ketua UPZ, kalau yang lain tak menjadi contoh dia Padang Pariaman, aku ya perlu sekretaris MUI Padang Pariaman. Itu memang harus menjadi penguat dan penarik. Kalau lah UPZ Kasang kalau bergerak, nah lain itu bergerak. Kemudian bapak-bapak pengurus UPZ Nagari Kasang yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sela-sela aktivitas kita bisa melakukan konsolidasi dalam rangka penguatan peran dan eksistensi dari UPZ itu sendiri. Karena ketika sudah ada SK, sudah dilantik, itu sudah mulai bekerja. Karena amil itu, arti amil itu adalah kerja. Kalau seandainya tidak bekerja, dia bukan amil namanya. Dia bekerjalah, dia beraktivitaslah, maka dia menjadi amil. Ini bukan organisasi kayak menjadi ormas atau organisasi kepemudaan saja. Sudah dilantik, udah nanti kalau ada kegiatan, udah, kalau enggak diam aja. Karena ini konsekuensinya kalau bekerja terhimpun dana, di situ melekat ada hak yang akan didapatkan, itu ada hak amilnya. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kalau itu dikerjakan, menurut saya itu sudah clear. Secara konsep udah matang apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Pertama tentu agenda sosialisasi lah UPZ ini apa, legalitasnya seperti apa, tugas dan fungsinya apa. Kami di Basnas ketika melantik sama UPZ, kami sudah berikan pembekalan. Ada 3 narasumber langsung memberikan pembekalan. Ada wakil ketua 1 yang membidangi pengumpulan. Apa saja yang akan menjadi tugas dari UPZ terkait dengan pengumpulan. Dilihat dari nama, unit pengumpul zakat. Jadi peran strategisnya itu adalah di aspek khus min amwalihim sodakatan. Jadi khusnya itu adalah memungut. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, mengunjungi atau menjemput zakat, ya itulah bahagian dari tugas dari UPZ. Dia pengumpul atau pemungut. Kalau orang bank ya memang turunnya pengen menjemput kreditnya itu ke rumah udah datang. Jadi mungkin sebelum sistem terbangun, pola terbentuk, ya dikunjung dulu. Jadi dari data Muzaki, setelah data Muzaki disapa data Muzaki itu masing-masing, kemudian kontak personnya sudah ada, habis itu bisa dimainkan aplikasi. Jadi aplikasi mungkin ada transferkan, ada nomor rekening UPZ melalui Android, Muzaki itu udah klik, udah sampai waktunya, data hartanya sudah senisap, klik, dilihat aja di barcode-nya. Jadi di kantor UPZ nanti ada barcode rekeningnya. Jadi main internet teknologi saja.
Jadi nanti buat juga nanti barcode dari rekening dari UPZ. Rekening lah buat tunggu. Rekening, ada rekening pengumpulan. Itu yang akan disebarkan ke para muzaki. Kemudian yang kedua ada rekening amil khusus lo kau. Kemudian ada lo rekening tugas pendistribusian. Jadi UPZ nanti akan diberikan tugas oleh Basnas setelah datanya terhimpun, kemudian zakatnya juga terhimpun, dihitung, nanti 70%-nya itu akan didistribusikan ke nagari. Justru kami mempromosikan kalau seandainya dana terhimpun di sini adalah 1M, kan 700 jutanya dikembalikan ke nagari. Kami dana zakat yang terhimpun se-Kabupaten Padang Pariaman melalui ASN itu akan kami tambahkan juga ke kasam. Kalau dihimpun di sini adalah 1M, kemudian tugas pendistribusian di dalamnya ada hak amil yang 70% atau 700 juta, maka bisa jadi kami tambahkan 400 juta juga. Jadi bisa jadi 1M,1 bisa jadi 1,2 yang akan didistribusikan ke nagari kasam. Jadi ada namanya tugas pendistribusian dilakukan oleh PZ, dan kemudian ada zakat yang dihimpun oleh Basnas Kabupaten yang didistribusikan ke nagari kasam. Jadi intinya adalah salah satu tugas dari Pak Wali Nagari dalam hal pelayanan masyarakat, kemudian pengentasan kemiskinan, itu akan bisa terbantu dengan adanya UPZ. Jadi Kasang ini punya modal luar biasa dari perusahaan-perusahaan yang ada. Pertama itu mungkin apa yang sampaikan Pak Wali, bisa jadi audiensi, surat dulu, surat kontak person, atau melalui otoritas Pak Wali mengundang mereka sosialisasi UPZ. Jadi bisa dua teorinya, bisa berkunjung atau mereka yang datang. Lalu kemudian harus siap, minimal itu nanti UPZ sudah punya brosur lah, sekilas profil. Jadi profil buku saku, profil UPZ. Karena UPZ ini sudah miniaturnya Basnas. Jadi sudah bisa bermain dalam konteks sebuah perusahaan. Kalau kami di Basnas mengatakan bahwa UPZ ini sebagai sebuah unit usaha, unit perusahaan dari Basnas. Jadi datang menemui para muzaki. Kalau istilahnya perusahaan itu menemui para produsen konsumennya, dah kita temui muzaki, ini produk kami. Apa produk kami? Kami membantu ada bedah rumah, ada kemudian beasiswa, kemudian membantu orang sakit. Jadi program yang digarap oleh UPZ sama dengan program Basnas. Jadi ada 5 program: Padang Preman Cerdas, Padang Preman Sehat, Padang Preman Makmur, Padang Preman Peduli, dan Padang Preman Takwa. Jadi turunan-turunannya nanti gimana variasinya. Bisa inovasi, contohnya ini ada model usaha yang dibutuhkan di sini beropa, atau yang dibutuhkan apa. Jadi kami mengatakan bahwa UPZ dan nagari yang lebih mengetahui warga. Maka untuk proposal yang para mustahik yang masuk ke Basnas, kami memerankan UPZ. Di samping ada wali nagari, kemudian ada tanda tangan UPZ. Jadi UPZ sudah punya data mustahik. Siapa yang mau memasukkan proposal sudah jelas tercatat bahwa si Anu ini. Nanti kami akan konfirmasi. Kemarin kami rapat, kami lagi sedang membangun aplikasi, membangun sistem. Setiap proposal yang masuk itu langsung terkonfirmasi ke nomor WA telepon Pak Wali dengan Ketua PZ. Nama si Anu sudah terdaftar, mendaftarkan ini calon mustahik di Basnas Padang Preman. Artinya terkonfirmasi. Nanti kita buat ranking, mana menjadi prioritas, mana yang akan digarap oleh Basnas, mana yang UPZ, dan lain-lain. Jadi untuk perusahaan itu akan ada 2 peluang. Pertama itu, dana CSR itu bisa dimasukkan di dalam RKAT-nya Basnas atau UPZ. Jadi UPZ itu nanti Kupozan ada namanya RKAT juga, Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan. Sama dengan Basnas. Jadi target UPZ tahun 2021 ini berapa pengumpulan zakat. Jadi sebagai sebuah UPZ sama visinya model perusahaan. Jadi pimpinan UPZ nanti melalui Pak Wali Nagari begini, Pak Tunggu Pozan, saya pengen UPZ pada tahun 2021 ini UPZ bisa mengumpulkan dana 100 juta. Contoh, berarti 100 juta dengan target dihitung-hitung. Mana para muzaki dihitung, muzaki ini sekian. Berarti bisa akan tergarap untuk 100 juta. Karena hitungnya jelas, terukur. Jadi kita memang tidak sekedar
tidak sekedar SK, tapi ada target yang ingin dicapai, kemudian ada usaha atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan atau mencapai target. Jadi Pak Wali Nagari memang harus mendorong terus. Di samping kami Basnas, Pak Wali sebagai pembina memang memberikan target, kemudian memberikan advokasi juga, dukung, mungkin fasilitasi. Kalau bisa melalui dana, dianggarkan di dana negari untuk biaya operasionalnya dulu boleh. Boleh, itu gimana bagusnya dari Pak Wali lah. Lalu kemudian di samping dana CSR, kemudian ada dana zakat. Jadi dana zakat dari para pegawainya itu, kemudian bisa jadi dana CSR-nya. Dana CSR bisa disalurkan oleh Nagari, masuk ke dalam UPZ, tapi disalurkan nanti sebagai masuk pendapatan dari Wali Nagari, bisa tambah lagi dana zakat. Jadi dana zakat, ada dua zakat, ada zakat perusahaannya. Kalau perusahaannya punya keuntungan, kemudian dari keuntungannya itu sudah wajib zakat, maka ada namanya zakat perusahaan. Kemudian yang kedua, ada zakat perseorangan dari para pegawai itu sendiri yang sudah sampai senisab atau haulnya. Lalu kemudian yang ketiga, di samping zakat mal juga diambil nanti zakat fitrah. Bisa zakat fitrah dari karyawan-karyawan itu pungut juga. Lalu kemudian UPZ juga mengelola zakat fitrah nanti ke Pozan. Kita berharap mungkin melalui Pak Wali dengan UPZ supaya nanti di setiap masjid yang ada di Nagari Kasang itu dibentuk juga UPZ masjidnya. UPZ masjid, dan nanti UPZ masjid ini harapannya warga-warga di sekitar masjid mereka pungut juga zakatnya. Kadang-kadang kan berzakatnya ke masjid, jangan ke masjidnya, zakatnya ke UPZ-nya, nanti diserahkan kepada mustahiknya gitu. Itu harapan kita. Jadi kemudian yang keempat, kita berharap yang ketiga tadi infak dan sedekah itu bagi karyawan, di samping mereka berzakat, mereka berinfak dan sedekah. Seperti yang Pak Wali lakukan, pungutan. Kami pun di Basnas ini, kami di Basnas itu infaknya setiap bulan di samping zakat. Pasti kami yang mengelola zakat itu zakatnya ada dipungut, dipotong. Kami berinfak. Penyumbang terbesar infak di Basnas Padang Pariaman itu memang dari kami ini yang infaknya. Jadi infak dari gaji di samping zakatnya kemudian berinfak. Jadi kita dorong juga semangat berinfak. Kalau dana infaknya ini lebih fleksibel, penggunaan dana infak ini lebih fleksibel dibandingkan kalau zakat kan sudah jelas nih asnafnya, sudah ketat. Kemudian harapannya kami di samping sudah dibuat profil dari UPZ, karena sudah disampaikan Pak Wali Nagari ada fasilitasi kantor atau sekretariat, ya pelang dipajang, kemudian kemaslah sebuah lembaga yang profesional, kayak kalau boleh kami sebutkan itu Nagari Sintu. Mungkin nanti tunggu Pozan studi banding lah di Sintu, dalam 2 bulan dia sudah terkumpul 10 juta. 10 juta betul ya. Kemudian infaknya terhimpun lebih dari 4.500.000-an. Jadi infaknya akan kita kembalikan ke mereka. Jadi zakat akan dikembalikan juga ke mereka. Cuma nanti dari yang terhimpun disetorkan dulu secara umum ke Basnas. Jadi data zakat itu sepadan premannya terhimpun. Lalu kemudian sudah ada profil, kemudian ada program kerja. Kemudian kalau bisa ya memang ada rutin lah, ada pembagian tugas dari masing-masing korong, atau dari buat juga lah korwilnya. Korong ini mendata siapa muzakinya. Kemudian sudah dapat namanya, kemudian kontak personnya. Ya dibuatlah sistem mungkin menyapa dari para muzaki ini mungkin setiap seminggu, tunaikan zakatnya ke UPZ dengan rekening ini. Kan bisa saja kalau kami di Basnas membuat namanya setiap Senin Sapa Muzaki. Jadi setiap Senin itu kami sapa muzaki. Muzaki kami itu disapa oleh melalui SMS, melalui WA. Jadi supaya para muzaki itu mereka itu selalu diingatkan, karena keuntungan dari berzakat melalui Basnas atau PZ yang pasti menjadi disiplin. Mereka akan diingatkan setiap tahun atau setiap bulannya, kalau pemungutannya per bulan, supaya mereka disiplin. Sebab nanti kalau seandainya PT kau di tangan karena lupa lah, nak terkenal lah, belum wajib zakat, kemudian lah nak terkenal. Kemudian harapan kami melalui UPZ dari Kasang ini,
karena sebelumnya ada perusahaan di sini yang zakatnya di entah kemana mereka setorkan gitu, supaya pengumpulannya itu bisa lebih besar dibandingkan di daerah-daerah yang sebenarnya dia ada perusahaan. Sini tuh ada 2 perusahaan loh, cuma muzakinya tuh muzaki perseorangan. Muzaki perseorangan, mereka sapa, kayaknya memang model-model bank. Model-model bank, desainnya dia punya baju, kalau baju minta kapal lineri. Kalau baju kau pakai rompi atau apa gitu, supaya performa dari UPZ itu meyakinkan, sehingga para muzaki pun yakin dan percaya bahwa UPZ akan mengelola harta ini dengan harta zakat ini dengan baik. Jadi memang butuh kepercayaan, butuh keterbukaan atau transparan, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada kemanfaatan, kemudian ada azas keadilan dan pemerataan. Jadi ini beberapa hal menurut kami yang mesti dilakukan oleh UPZ, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Pak Wali itu kalau sudah dikerjakan Pak Wali oleh UPZ, sudah selesai tuh. Kami menangan-nangan menangan kabar UPZ Nagari Kasang 100 juta atau 2021 gitu kan. Kalau lah 100 juta aja kasih duit cici nagari di peran-peran ko, entah lebih gadang lo piti zakat awak dibandingkan dari PBD awak lah. Nah, 2 RTLH lah, karena jual modal usaha lah. Iko RTLH aja rumah banyak. Dan kini ko lah betul tanya aja bilo ka dibantu jo rumah tidak ini. Kalau rumah tidak ini lah clear, kemudian yang sakit lah ndak baralai, awak penguatan terbanyak tu nanti kamu udah usaha lah. Jadi usahamu udah usaha baru merubah mustahik menjadi muzaki. Kini orang rumah ndak layak uni je banyak, tu baannya ka puso di mana ka sehat, lalu je ndak selesai. Itulah sakit, kalau lah sakit di mana ka produktif lah. Jadi memang kami di Basnas kini memang mendudukan dulu dari hulunya. Permasalahan itu 5. Kemudian yang terakhir mungkin melalui MUI atau MUI di Nagari, ulama-ulama di Nagari, laba-laba di Nagari memang tetap disapa. Beliau sebagai mitra awak, kemudian mensosialisasikan kepada sana kemanakan supaya menyalurkan zakat ke UPZ. Kapan perlu nanti melalui Pak Wali, melalui KAN, melalui MUI di Nagari dengan UPZ melakukan semacam kerjasama. Kalau seandainya di Kamanakan kan banyak Kamanakan tuh. Kamanakan pengentasan kemiskinan berbasiskan suku. Datu A dari suku Sikumbang. Nah, bara orang kayo dari nenek mamak tuh. Orang kayo adalah 5 balik orang. Kumpulan kau PZ. Bara Kamanakan ada bansai. Nyo bisa kumpulan dari 5 balik orang ko, baru tak kumpul denyo adalah piti 10 juta. Sementara kebutuhan yang Kamanakan Bansai kini adalah 15 juta. Data kumpul 10 juta. Kok bisa sampai ke Basnas? Basnas menambah leh. Jadi ada dari UPZ-nya, kemudian ada dari Basnas-nya. Jadi pengentasan kemiskinan digarap per suku bisa. Berarti 5 yang kayo membantu yang Bansai. Kalau seandainya kini kok ambo suami, ambo orang kayo kah? Muzaki. Bini ambo Bansai, mustahik. Dalam kajian fikih, kalau suami memberikan zakat kepada istri, tidak sah. Karena istri sendiri adalah menjadi tanggungannya. Tapi kalau ambo muzaki, bazakai ke Basnas, kemudian bini ambo bansai, nah Basnas menyerahkan zakat ke istri ambo, sah. Berarti alur seperti itulah. Maka di dalam Al-Quran tu ada mustahik, ada muzaki, di sebelah tengahnya ada amil, ada Basnas, ada UPZ. Jadi sebagai mediator, sebagai perantara. Kalau langsung tak boleh ada. Tu kemana-mana bansai gini, wazaki mangai kemana-mana gih lah dia ayah kanak kata le. Kalau ayah kanak mah tu lah para gih le. Tapi kalau lah melalui amil bisa jalurnya tu. Jadi kalau nak kayu dan terus suku tu di sana tu sampai ke mama nak kayu menyetor menzakai, kemudian zakatku dibantu kemana-mana bansai. Jadi itulah model-model pengentasan kemiskinan. Kalau lah di nagari ko sebenarnya formatnya pendekatannya pendekatan keagamaan, kemudian pendekatan budaya atau adat. Inilah lah dipacik de UPZ di Polinari ni nak mama kemudian ada data-data di sana baik nan di rantau maupun di kampung yang kayo udah selesai. Jadi visi awak memang besar mengentaskan kemiskinan dan itu solusi di agama. Mungkinkah mungkin bisa kalau awak optimalkan zakat ko, karena awak ini kan alun konsen hitungan harto.
Jadi Tuan Kopozan gini Kak, Kopozan dari ceramah aja setiap malam rata-rata beliau kan ceramah kau 5 tuih Pak. 5 tuih itu levelnya tuh masih ya, lokal dah. Kalau lah sampai lu luar kota tuh lah cerita. Dia tongnya lah tuh sebulan. Tuh lah berarti itu Kopozan 10 juta. Lah 15 juta. Kalau mudik dari Mulut lah tadi. Itulah sekian lah tuh. Itu dulu. Jadi pendapatan apa namanya tuh zakat penghasilan itu kalau lah sampai diambil dianalogikan dari mungkin zakat pertanian. Kalau lah panen lah sampai panennya lah senisab lo hitungnya lah keluar zakatnya lah. Jadi itu beberapa hal. Terima kasih Pak Wali Nagari dan kemudian Pak Zupami karena beliau kok memang sangat konsen mendorong pokoknya di WA pagi yang di WA aja pokoknya kita kakasang kata beliau karena beliau punya obsesi luar biasa beliau ini supaya Kasang menjadi model Padang Pariaman. Itu taruh yang beliau sabui. Jadi dalam rapi-rapi kasang dari tabui. Tapi dek karena Pak Wali Nagari Ambo danga langsung visi tadi itu menurut Ambo cara konsep dari Pak Wali Nagari itulah. Kalau lah itulah diwujudkan di OPZ, Ambo yakin Pak Wali tahun 2021 ko indakna ka penuh kateh penuh ke bawah dan itulah dimulai dari Pak Wali Nagari. Tinggal UPZ mengeksekusi yang lain. Lah doh hitung-hitungnya penghasilan sekian infaknya, penghasilan sekian anonya. Maka didudukan karena di dalam fatwa MUI nama tidak sampai sanisab belum masuk kategori zakat yang melalui infak sedekah konya lebih fleksibel loh. Pak Wali contohnya kalau dulu UPZ undangan orang mereka melalui kegiatan keagamaan bisa melalui infak tapi dana zakat itu diprioritaskan kepada mustahik. Ambo kira itu. Terima kasih Pak Wali, Kopozan, Bapak Kasadonyo dari pengurus UPZ. Semoga komitmen hari kini ko hadirnya dalam pertemuan ko, kemudian awak berkumpul ko sebuah langkah kemajuan. Maka itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.